Jauh di dalam aula kuil yang sunyi dan gelap, Xiao Fan yang sadar dan Dukun Agung tidak berbicara, hanya api yang sesekali mengeluarkan suara berderak. Selain itu, di altar yang sunyi, ada suara aneh lainnya. Ash si monyet, mabuk dan tertidur lelap, dan sekarang mendengkur. Xiao Fan sering bersama Ash tetapi tidak menyadari bahwa Ash mendengkur dalam tidurnya, sepertinya minuman keras Miao benar-benar luar biasa. Wajah monyet itu kemerah-merahan, perutnya naik turun tak henti-hentinya, dalam ketampanannya masih ada sisi lucunya. Tapi meskipun keduanya dalam keadaan mabuk, postur Xiao Bai jauh lebih baik daripada Ash, rubah langit berekor 9 yang telah berlatih selama 1000 tahun, kultivasinya secara alami melebihi Ash. Setelah pertarungan besar, kulitnya cerah, merona merah muda, kepalanya condong, ekspresi menggoda yang menawan di wajahnya, dia memang roh jahat yang akan membalikkan dunia. Xiao Fan menghela nafas dalam hatinya, menoleh ke belakang. Dukun Agung itu masih menghadapi api dan tidak berbalik tetapi pada saat ini dia dengan tidak tergesa-gesa berbicara, temanmu ini, sepertinya bukan manusia biasa. Xiao Fan tercengang, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dukun besar ini penuh teka-teki. Mungkinkah dia telah melihat identitas Xiao Bai sebagai rubah langit berekor 9? Meskipun kebiasaan 5 suku perbatasan selatan sangat berbeda dari Central Plains, mereka juga lebih dekat dengan hewan cerdas spiritual daripada penduduk lokal Central Plains tetapi jenis roh jahat ini, bagaimana mereka akan melihatnya, Xiao Fan tidak memiliki banyak kepercayaan. Dia merenung sejenak, dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya dan tanpa tergesa-gesa berkata, apa, mengapa Dukun Agung memandangnya, wanita seperti ini, secara berbeda? Dukun Agung itu terdiam sejenak, dengan acuh tak acuh berkata, seperti dia, seorang wanita yang lembut namun kapasitas alkoholnya mengalahkan beberapa pria kuat Miao kita, bisakah dia tetap menjadi orang biasa? Xiao Fan tercengang dan kemudian lega tetapi hanya mengingat prestasi mengesankan Xiao Bai dengan kerumunan Miao di dasar gunung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mungkin, setelah dipenjara di altar Inferno yang gelap dan menjalani 300 tahun yang kesepian dan menyakitkan, dia juga perlu melepaskan dan melampiaskannya sekali. Xiao Fan menoleh sedikit, Xiao Bai masih diam-diam berbaring di kakinya, tidur nyenyak. Napas lembut, bibir dan kelopak mata yang sedikit tertutup, bulu mata yang panjang dan anggun sesekali berkibar, seperti anak kecil yang tertidur namun bermasalah atau mungkin dia melihat sesuatu dalam mimpinya. Hanya saja tidak ada yang tahu, siapa dia hari ini, apakah dia masih bisa tidur nyenyak, apakah dia akan mengalami mimpi buruk, menyiksanya dalam mimpinya. Alis halus Xiao Bai, dengan lembut mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan perhatian tetapi juga sepertinya dia telah memimpikannya sesuatu, dia menggeser kepalanya sedikit dan kemudian pergi lagi ke dalam tidur nyenyak. Wajahnya diterangi oleh cahaya api, menunjukkan sedikit kegenitannya tetapi memiliki kepolosan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Xiao Fan mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Dukun Agung, berkata, dia telah minum terlalu banyak minuman keras, saya khawatir dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan Anda, Dukun yang hebat. Dukun Agung itu jelas tidak terkejut dan bahkan tidak menoleh untuk melihat gadis ini, setelah berhenti sejenak, dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, ada satu hal, kamu mungkin tidak tahu. Xiao Fan terkejut, berkata, ada apa, tolong bicara. Sosok Dukun Agung yang membungkuk, membuat bayangan panjang di depan api, sedikit goyah, bahkan suaranya juga tampak mengambang, seni pengembalian jiwa yang tidak biasa ini selalu diturunkan ke Dukun altar suku Miao, bahkan untuk mengatakannya. Lebih jelasnya, hanya generasi Dukun hebat yang mengetahui keterampilan ini dan tidak pernah mengajarkannya kepada orang luar, bahkan orang suku saya sendiri tidak mengetahui hal ini. Tapi wanita ini terlihat sangat muda, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini, saya benar-benar tidak mengerti. Xiao Fan tercengang, Xiao Bai adalah rubah jahat yang dibudidayakan berusia 1000 tahun, hanya saja karena kemampuannya yang tinggi, dia kemudian dapat berubah menjadi manusia dan penampilannya memikat dan cantik, untuk membandingkan pengalaman dan pengetahuan, memang tidak banyak di dunia ini bisa dibandingkan dengannya. Hanya saja kata-kata itu secara alami tidak dapat disebutkan kepada Dukun Agung, Xiao Fan dengan cepat menghindari topik itu, berkata, Dukun hebat, kamu bahkan belum melihatnya, bagaimana kamu tahu dia adalah seorang wanita muda? Kepala Dukun besar itu sedikit condong, dia sepertinya tertawa pelan, mungkin dia sudah mengetahui pikiran Xiao Fan, berkata, karena wanita ini sudah mabuk,
mari kita tunggu dia sadar dulu sebelum kita melanjutkan. Karena Anda adalah pengunjung dari jauh, cari pemimpin suku Miao kami Tumagu, saya akan menyampaikan instruksi saya kepadanya, agar dia mengatur agar Anda semua tinggal di sini selama beberapa hari. Xiao Fan mengerutkan kening, dia benar-benar tidak sabar untuk menyelesaikan masalah dengan Dukun Agung segera, dan kemudian pergi untuk menyelamatkan Bilu, tetapi dari nada suaranya, meskipun suaranya tenang, tetapi tanpa ragu, dia ingin mencari tahu dulu tentang asal Xiao Bai sebelum memutuskan. Sekarang setelah dia meminta bantuan darinya dan memikirkannya, karena dia sudah menunggu selama 10 tahun, apalagi hanya beberapa hari. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, baiklah. Dukun Agung itu diam-diam berkata, kalau begitu kamu bisa pergi. Xiao Fan menganggukkan kepalanya pada sosok belakang dukun besar itu dan hendak berdiri dan pergi ketika dia tiba-tiba berhenti. Xiao Bai masih tidur nyenyak di kakinya, ternyata dia pingsan karena minuman keras, bagaimana dia akan membangunkannya. Xiao Fan, dengan susah payah, mencoba memanggilnya, tetapi Xiao Bai sudah dalam keadaan pingsannya. Dia tampak seperti kesal karena diganggu, bibir kecilnya cemberut dan dia membalik, tenggelam ke dalam tidur nyenyak lagi. Tidak masalah dia membalik tapi Ash yang bersandar di perutnya, membenturkan kepalanya ke lantai dengan suara, putong. Namun monyet itu tampak tidak sadar dan terus mendengkur, tampak seperti hewan yang cerdas secara spiritual, bahkan kepala monyet juga sangat kokoh, jauh lebih tangguh daripada monyet biasa. Xiao Fan menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain membungkuk dan membantu Xiao Bai berdiri, lalu berdiri dan mengulurkan kedua tangannya untuk menggendong Xiao Bai, pada saat yang sama menarik Ash ke atas bahunya, membawa manusia, rubah dan monyet, berjalan keluar. Xiao Bai berbaring di lekukan lengannya, aroma yang tidak jelas, senyum tipis dan wajah cerah dengan rona merah muda dengan lembut goyah di depan matanya. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar dan meninggalkan altar. Berjalan keluar dari altar yang redup, melewati dua pilar batu besar di pintu masuk, sinar matahari langsung menyinari wajahnya. Perasaan hangat menjalar dari tubuhnya. Xiao Fan menyipitkan mata sedikit dan melihat tidak jauh ke depan, dengan tangan terlipat ke belakang dan menatap pemandangan gua 7 mil dari gunung ini, adalah Tumagu. Seorang Miao yang mirip dukun berjalan keluar dari altar di belakang Xiao Fan, melewati Xiao Fan dan berjalan ke Tumagu, membisikkan beberapa patah kata padanya. Tumagu melihat ke belakang, melirik Xiao Fan dan kemudian Xiao Bai yang tertidur karena minuman keras, mengangguk dan sepertinya menyetujui sesuatu. Dukun itu tanpa ekspresi berbalik, tanpa melirik Xiao Fan, berjalan lurus kembali ke altar dan menghilang ke dalam kegelapan. Tumagu tersenyum dan berjalan mendekat, berkata, bagaimana, apakah Dukun Agung itu setuju? Xiao Fan tersenyum dan berkata, aku masih belum tahu, dia mengizinkan kita untuk tinggal di sini. Tumagu mengangguk dan berkata, aku mengerti, ikuti saja aku. Dan kemudian dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Xiao Fan membawa Xiao Bai dan Ash mengikuti di belakangnya. Tumagu berbicara, tempat kami terpencil dan terbelakang, tidak bisa dibandingkan dengan kemewahan Central Plains kalian, kalian semua membuat diri kalian seperti di rumah sendiri, hehe. Xiao Fan merasa bahwa pemimpin suku ini agak santai, mengangguk dan berkata, pemimpin suku, kamu terlalu baik, kamilah yang mengganggu kalian semua. Tumagu, hehe, tertawa dan tidak berbicara lebih jauh. Setelah turun dari gunung, Tumagu berhenti sejenak dan kemudian membawa Xiao Fan ke tepi sungai. Dalam perjalanan, banyak orang Miao menatap mereka, sebagian besar tatapan mereka tertuju pada Xiao Bai. Mereka menyeberangi jembatan batu yang beberapa waktu lalu dilihat oleh Xiao Fan sebagai arsitektur Central Plains, datang ke pantai seberang di mana sebuah rumah terpencil dibangun di sampingnya dan menghadap deretan pepohonan hijau. Xiao Fan berdiri di belakang Tumagu, kerutan di wajahnya cepat. Rumah ini tidak terlalu besar, dengan hanya satu tingkat dan satu unit, persegi, sederhana dan tanpa hiasan, sepenuhnya dibangun dari kayu dan di dinding luar rumah, bulu binatang buas, tulang-tulang yang biasanya menghiasi rumah-rumah biasa Miao tidak terlihat. Tumagu menoleh, berkata, rumah ini sudah cukup lama kosong, tapi kami selalu menjaganya sehingga masih dianggap bersih. Selain itu, tidak banyak orang yang datang ke daerah ini, kalian berdua hanya bisa puas dengan ini untuk satu malam. Xiao Fan sedikit menundukkan kepalanya, berkata, terima kasih banyak, pemimpin suku.
Tumagu tersenyum, melirik lagi pada Xiao Bai yang berada di pelukan Xiao Fan, berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi, kalian berdua istirahat dulu. Setelah berbicara, dia hendak pergi tetapi berhenti di tengah jalan, seolah mengingat sesuatu, berkata, sebentar lagi aku juga akan mengirim seseorang dengan makanan, kalian berdua tenang dan istirahat. Kebiasaan kami sederhana dan mendasar di sini, sulit bagi Anda semua. Xiao Fan menggelengkan kepalanya berturut-turut, berkata, kamu terlalu baik, terima kasih banyak pemimpin suku. Tumagu mengangguk dan kemudian berbalik untuk pergi. Xiao Fan mengantarnya dari kejauhan dan sampai dia pergi jauh, berbalik dan memeriksa rumah itu lagi. Tidak peduli dari sudut mana, rumah ini terlihat seperti dibangun oleh seseorang dari Central Plains. Dia menggendong Xiao Bai dan Ash, naik dan mendorong pintu, berjalan masuk. Rumah itu diperaboti dengan sangat sederhana, satu tempat tidur satu meja, beberapa kursi kayu, dinding terbuat dari kayu paulonia yang tertata rapi dengan ukuran yang sama, jendela di satu sisi dinding dibuka, seluruh ruangan memiliki aroma kayu yang samar. Xiao Fan tidak pernah menjadi orang yang menekankan tempat tinggal mewah dan karena itu, kesederhanaan seperti itu malah cocok dengan gayanya. Dia berjalan mendekat dan pertama-tama menempatkan Xiao Bai di tempat tidur. Xiao Bai bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian tertidur lelap lagi. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, menggendong Ash dari bahunya, monyet itu membuka dan menutup mulutnya, mendecakkan lidahnya dari waktu ke waktu, melihat wajahnya yang puas, Xiao Fan menghela nafas dan juga meletakkannya di tempat tidur. Melihat bentuk manusia dan monyet yang tertidur, Xiao Fan berbalik dan berjalan untuk duduk di samping meja. Ruangan itu tiba-tiba tampak sunyi, selain napas mereka, tidak ada suara lain. Di dalam rumah asing di tanah asing ini, dia menyendiri, duduk dengan tenang. Di luar jendela, matahari bersinar cerah dan indah. 10 mil jauhnya dari Gua 7 mil yang dikelilingi oleh pegunungan, hamparan pegunungan terbentang tak terputus. Di salah satu puncak gunung, berdiri dua orang, keduanya menatap tanah subur di tengah pegunungan. Jadi itu Gua 7 mil. Orang yang berdiri di depan, diam-diam berbicara, kata-katanya syarat dengan kesedihan, kemarahan dan kerinduan. Di bawah sinar matahari, ini adalah pria yang sangat kokoh dan tinggi, dia setengah telanjang dan bagian bawah tubuhnya mengenakan celana kulit binatang. Tubuh perunggu berotot akibat sering terpapar sinar matahari dan angin. Di tubuh berotot itu, tato kepala beruang muncul di dadanya. Selain itu, bekas luka besar yang sangat besar bersilangan di sekujur tubuhnya, mudah untuk membayangkan bahwa dia telah bertarung berkali-kali dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ya, pemimpin suku, menjawabnya adalah seorang pria yang berdiri sedikit di belakangnya, itu adalah Gua 7 mil. Dia berpakaian mirip dengan orang di depannya tetapi selain celana kulit binatang, dia juga mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu dan sekilas, dia jauh lebih kecil daripada sosok kokoh di depannya. Sampai sekarang, senyum tipis tampak di sudut bibirnya, menatap ke depan, dia tanpa tergesa-gesa berkata, itu adalah pangkalan suku Miao yang telah memimpin perbatasan selatan selama 200 tahun. Pada saat yang sama, senjata surgawi pusaka suku Li kami, tulang giok, juga ada di altar suku Miao Gua 7 mil, di bawah patung dewa anjing Miao yang jahat itu, ditekan selama total 200 tahun. GG, suara menusuk, tiba-tiba terpancar dari pria tegap itu, orang di belakangnya mendongak, orang yang dipanggil olehnya sebagai pemimpin suku Li, mengepalkan tinjunya erat-erat, suara-suara itu dibuat oleh persendiannya dari kekuatan tekanan yang sangat besar. Sudah 200 tahun, sudah 200 tahun, suara pria tegap itu tidak keras tetapi dia sepertinya menangis pada dirinya sendiri. Ya, sudah 200 tahun. 200 tahun yang lalu, kami disergap oleh orang-orang Miao yang tercela. Dukun agung jahat mereka menggunakan mantra jahat-jahat untuk mengutuk prajurit kami sampai mati, merebut tulang giok suci kami yang kami sembah dan mengantar kami ke wilayah paling tandus di selatan. Perbatasan, membuat kami menjalani 200 tahun tersulit dalam hidup kami. Orang yang berdiri di belakang, menggunakan nada dingin, dengan acuh tak acuh berbicara tentang kebencian terhadap musuh bebuyutan. Angin gunung yang kuat bertiup melewati tubuh pemimpin suku Li yang seperti gunung, seperti pisau tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Saat ini matanya hanya memiliki sebidang tanah panas yang dikelilingi oleh pegunungan.
Kehilangan tulang giok adalah rasa tidak hormat dan penghinaan tertinggi terhadap dewa beruang. Orang yang berdiri di belakang terus berbicara, oleh karena itu selama 200 tahun, dewa beruang marah dan menolak untuk menjaga suku Li kita lagi. Mengetahui hari ini, selama kita mengalahkan Miao dan mengambil kembali tulang giok kita, dewa beruang pasti akan merawat suku Li kita lagi dan kita kemudian dapat menempati tanah terbaik di perbatasan selatan dan membiarkan suku kita dan generasi berikutnya untuk tinggal di sini. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi tinggi, berkata, "Pemimpin suku, kita tidak boleh membiarkan anak-anak masa depan kita menjadi seperti kita, untuk bertarung dengan serigala api, monster harimau hitam yang bahkan petarung terbaik kita tidak bisa menangkis, hanya untuk mendapatkan beberapa makanan untuk dimakan. Kita harus bertahan hidup, kita menginginkan tanah terbaik." Dia berkata dengan penuh kebencian. Di depan, pemimpin suku pria besar itu tidak menoleh ke belakang tetapi napasnya yang marah dan berat sudah mengungkapkan perasaannya. Setelah beberapa saat hening, dia menoleh ke belakang, berkata, "Tiga suku lainnya, apakah mereka benar-benar tidak masalah?" Orang di belakang segera mengangguk, "Ya, pemimpin suku, Miao selalu menjadi tiran di perbatasan selatan di sini, tiga suku lainnya sudah lama membenci mereka. Suku Zhuang memiliki jumlah orang terbanyak tetapi sebaliknya dipaksa berada di bawah Miao. Mereka sudah lama tidak mau, suku Tu selalu menyendiri dan menjaga jarak dengan keempat suku lainnya, menolak terlibat dalam pertikaian suku. Suku Gao terakhir adalah yang terlemah dengan orang paling sedikit, hanya bisa membela diri, tidak dapat berkembang." Ekspresi ambigu muncul di wajahnya, dia diam-diam berkata, "Pemimpin suku, kita hanya perlu memberikan satu pukulan ke suku Miao dan mengusir mereka. Dengan keberanian prajurit suku Li kita diperoleh dari bertarung dengan binatang buas paling ganas di atas ini, 200 tahun terakhir dan termasuk berkah dewa beruang, hari di mana kita memerintah perbatasan selatan sudah dekat." Mata pemimpin suku Li langsung menunjukkan tatapan membara, bahkan hanya dengan melihat gua 7 mil di depan saja sudah membuatnya gemetar, gelisah dan rindu dan mungkin juga ada ciri bawaan haus darah seorang pejuang. Hanya saja dia adalah pemimpin suku dan bukan orang yang berpikiran kosong. Setelah agitasi awal, dia menenangkan diri dan kemudian berbalik dan menatap tajam pada pria di belakangnya, berkata, "Ahetai, dikatakan bahwa Miao yang jahat dukun agung telah hidup selama 300 tahun dan masih tinggal di sudut terdalam dari altar Miao. Keterampilan jahatnya adalah kekuatan paling mengerikan di perbatasan selatan, bisakah kamu benar-benar menanganinya?" Petik 2. Orang yang dipanggil sebagai Ahetai, senyum penuh teka-teki muncul di wajahnya, berkata, "Pemimpin suku, saya sudah di hadapan Anda, menunjukkan kekuatan magis yang diberikan kepada saya oleh Yang Mulia Dewa Binatang dari 10.000 gunung besar, termasuk senjata ajaib yang dia berikan padaku. Jika dukun besar sudah mati maka lupakan saja, jika tidak bahkan jika dia masih hidup, aku pasti bisa mengalahkannya." Pemimpin suku Li menganggukkan kepalanya dengan berat. Sebenarnya bayangan dukun besar itu selalu seperti awan gelap yang menyelimuti kepala suku perbatasan selatan yang berbeda dan bagi suku Li, itu adalah mimpi buruk yang menolak untuk pergi. Tapi sejak orang bernama Ahetai yang hilang sejak muda, secara misterius kembali dari 10.000 gunung besar dan mengungkapkan kekuatan yang tak terbayangkan, kekuatan itu begitu kuat sehingga bisa menggembleng seluruh suku Li untuk sekali lagi mengeluarkan kebencian yang terkubur jauh di dalam hati mereka. Untuk bertahan hidup, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pemimpin suku Li menggertakkan giginya, di tubuhnya yang tinggi dan kokoh, tato kepala beruang yang sangat besar itu tampak lebih buas dan menakutkan. 200 skor, kita akan membalasnya malam ini. Dia meludahkan kata-kata itu melalui giginya yang terkatup. Sinar matahari menyinari tubuhnya dan tubuhnya Ahetai, bersinar hangat di pegunungan, di belakang dua orang, di lereng gunung menghadap ke matahari. Tak terhitung tentara suku Li, beberapa berdiri tegak, wajah mereka tegas dan serius, masing-masing dari mereka kekar dan kokoh dan di dada mereka yang penuh bekas luka, tato kepala beruang buas itu, sepertinya mengaum di angin yang datang. Seven Mile Cave, rumah kecil terpencil. Xiao Fan duduk di samping meja di rumah, tenang dan tidak berbicara. Waktu di sini, tampaknya memperlambat langkahnya tiba-tiba, diam dan menyiksa. Dalam ketenangan seperti ini, apa yang akan Anda pikirkan? Mungkin masa lalu, masa muda, seperti desahan yang bergema di masa lalu, dengan lembut melonjak dan kemudian jatuh lagi dengan tenang dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Ekspresinya acuh tak acuh, alisnya sedikit mengernyit. Pemandangan di luar jendela seperti lukisan. Sangat tenang.
Sampai, tiba-tiba sebuah suara membangunkannya dari pikirannya yang dalam. Dong, dong dong. Suara ketukan pintu kecil, tiba-tiba terdengar di dalam rumah. Xiao Fan menoleh dan melihat keluar dari pintu masuk rumah. Suara ketukan lagi tetapi tidak ada yang berbicara dari luar pintu. Xiao Fan mengerutkan kening, berjalan dan membuka pintu. Seseorang berdiri di pintu masuk, adalah seorang remaja Miao berusia 13-14 tahun, wajahnya masih memiliki kepolosan seorang anak, tangannya membawa keranjang, di dalamnya ada beberapa piring dan minuman, sepertinya Tumagu telah mengirim seseorang dengan makanan. Pria muda itu melewati keranjang itu, Xiao Fan mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak." Pemuda itu menyeringai tetapi hanya menggumamkan suara, "Iya." Xiao Fan tertegun, pemuda ini sebenarnya bisu, tidak heran dia hanya mengetuk dan tidak berbicara. Mau tak mau dia menilai pemuda itu dengan beberapa pandangan lagi, pakaian pemuda itu ditambal berkali-kali, ternyata sudah dipakai lama, dibandingkan dengan orang-orang Miao yang terlihat berjalan di jalan-jalan gua 7 mil barusan. Perbedaannya mencolok, kemungkinan besar pemuda itu tidak memiliki status tinggi di sini dan kemungkinan besar yatim piatu. Memikirkan kata, yatim piatu, Xiao Fan yang tercengang tetapi dalam waktu singkat itu, pemuda itu setelah tersenyum padanya, berbalik dan pergi, melihat ekspresinya dan sosok yang pergi, dia tidak tampak tertekan atau sedih, malah dia tampak cukup bahagia. Xiao Fan memperhatikan sosok pemuda yang pergi itu hingga berangsur-angsur menjauh, tiba-tiba dia merasakan melankolis yang tak bisa dijelaskan, menghela nafas pelan, berbalik dan masuk, dengan suara, "Pak," dia menutup pintu. Matahari perlahan tenggelam di barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap, banyak rumah Miao, satu persatu menyala. Lampu kuning redup disaring dari setiap jendela, berkedip tanpa henti dalam kegelapan, menghilang dan muncul, seperti mata yang sunyi di malam hari. Setiap rumah tangga, di bawah setiap cahaya, setiap orang kemungkinan besar akan memiliki suasana hati dan kehidupan mereka sendiri. Xiao Fan berdiri di jendela, menatap jauh ke tempat tinggal orang-orang Miao, tidak berbicara sepatah kata pun. Angin malam semakin cepat, suara tawa gembira dari kejauhan dari orang-orang Miao sering bepergian, interval dipatahkan oleh suara anjing menggonggong dari suatu tempat, suara-suara ini terbawa oleh angin alih-alih menyoroti ketenangan di sebidang tanah ini. Mungkin orang-orang Miao biasa dibandingkan dengan orang-orang Tao yang dibudidayakan, jauh lebih bahagia. Xiao Fan perlahan menutup jendela, berbalik, memotong dirinya dari dunia di luar jendela. Dia mulai ketika dia berbalik, Xiao Bai yang baru saja tidur dengan tenang, sudah bangun dan bersandar ke dinding di samping tempat tidur, diam-diam menatapnya. Xiao Fan menatapnya, berkata, "Kamu bangun." Xiao Bai tersenyum, menggunakan tangannya untuk menggosok dahinya dengan lembut, berkata, "Apakah ada teh? Tuangkan satu cangkir untukku. Aku sakit kepala." Xiao Fan berjalan ke meja, menuangkan secangkir air, menyerahkannya padanya, berkata, "Bagaimana bisa ada teh di tempat Miao ini, minumlah air saja." Xiao Bai menganggukkan kepalanya, mengambil cangkir dan minum beberapa suap, dia tampak lebih segar, menghela nafas panjang dan kemudian melirik Xiao Fan, berkata, "Apakah kamu menyalahkanku?" Xiao Fan tertawa masam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika bukan karena kamu, aku tidak akan tahu bahwa dukun hebat Miao mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Bilu. Lupakan saja, besok kita akan pergi dan melihatnya lagi." Xiao Bai menganggukkan kepalanya, berkata, "Aku pingsan setelah mabuk, apakah kamu melihat dukun hebat Miao?" Xiao Fan mengangguk dan berkata, "Yah, aku memang bertemu dengannya dan dia juga mengakui bahwa dia tahu seni luar biasa pengembalian jiwa. Namun, dia bersikeras untuk mengetahui asal-usulmu dan bagaimana kamu mengetahui rahasia ini sebelum dia setuju." Saat berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Apakah rubah langit berekor 9 bersedia mengungkapkan identitasnya? Dia tidak memiliki firasat tentang tanggapan Xiao Bai. Xiao Bai terdiam beberapa saat, dengan samar berkata, "Setelah fajar besok, aku akan pergi bersamamu untuk menemuinya." Xiao Fan menganggukkan kepalanya, hendak berbicara lebih jauh, Xiao Bai tiba-tiba tertawa dan berkata, "Lihatlah monyet ini, itu sebenarnya dalam keadaan mabuk yang lebih dalam daripada aku." Xiao Fan memandang Ash yang masih terbaring di samping Xiao Bai, dengan keempat anggota tubuhnya terbentang terbuka dan tertidur lelap, menggelengkan kepalanya dalam diam. Xiao Bai mengulurkan tangannya, merapikan kepala Ash,
matanya menjelajah ke mata ketiga Ash di tengah dahinya, setelah beberapa saat berunding, mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Xiao Fan, ada satu hal, aku telah memikirkannya sejak lama, ini tentang mata ketiga Ash. Sebelum dia bisa selesai, tiba-tiba di luar rumah mereka, suara memekakkan telinga seperti gonggongan anjing meledak di langit Gua 7 Mil, suara itu mengguncang sekeliling, seolah-olah seluruh pegunungan juga berguncang. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, mereka juga bisa merasakan telinga mereka berdenging. Keduanya terkejut, Xiao Fan dengan langkah tergesa-gesa berjalan ke pintu, membukanya dan berjalan keluar. Suara ledakan bergema di dalam Gua 7 Mil, gema yang tak henti-hentinya terus bergema. Sekarang semua orang Miao sudah waspada dengan suara-suara itu dan ketenangan asli langsung hancur. Xiao Fan melihat banyak orang Miao berlari keluar dari rumah mereka, melihat jauh keluar, wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketakutan, banyak dari mereka terus mengulangi kata-kata yang sama tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Langkah kaki terdengar di belakangnya, Xiao Bai juga telah berjalan keluar, berdiri di sampingnya dan menatap orang-orang Miao yang kebingungan. Dia mendengar kata-kata yang mereka teriakkan berulang kali dan alisnya perlahan mengerutkan kening, dia diam-diam berkata, mungkin ada masalah. Xiao Fan juga bisa mengatakan ada yang tidak beres, berkata, apa yang terjadi, apa yang dikatakan orang-orang Miao itu. Wajah Xiao Bai muram, berkata, suara keras tadi, adalah sirene peringatan yang dibuat oleh patung Dewa Anjing yang dipuja orang Miao, kecuali suku itu dalam bahaya, Dewa Anjing tidak akan pernah membuat peringatan ini. Dari apa yang saya tahu, selama 1000 tahun terakhir, Dewa Anjing Miao hanya membuat peringatan seperti itu sekali. Xiao Fan merasakan gelombang frustrasi, saat ini harapan terbesar Bilu untuk bertahan hidup bergantung pada dukun agung misterius dari altar Miao, namun hal aneh ini harus terjadi pada saat ini. Tepat ketika dia akan berbicara dan bertanya lebih banyak dari Xiao Bai, di langit malam awal yang tenang di Gua 7 Mil, perubahan fenomenal mulai muncul. Langit malam yang dipenuhi bintang berkelap-kelip, awan gelap tebal tiba-tiba mulai berkumpul dan menutupi langit yang penuh bintang. Lapisan awan gelap dari segala arah berkumpul bersama, angin dan awan berubah, sangat tidak biasa. Manusia kecil yang berdiri di tanah, mau tidak mau berseru ketakutan dan kaget, sejumlah besar manusia mulai panik dan berlarian, mengikuti yang bahkan lebih mulai berlutut dan berdoa ke arah altar Miao. Di bawah awan hitam tebal, hamparan tanah surga ini menjadi pemandangan yang sunyi. Xiao Fan mengerutkan kening, diam-diam berkata, ada ahli Tao yang terlatih di sana. Xiao Bai di sampingnya, melihat ke langit dan berkata, dari mana mereka, tahukah Anda? Xiao Fan perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, dari formasi skill angin dan awan, itu sangat tidak biasa, sepertinya tidak berasal dari skill fraksi baik Central Plains dan juga sangat berbeda dari Sekte Evil. Bibir Xiao Bai berkedut, ekspresi aneh melintas di wajahnya, dia sepertinya mengingat sesuatu tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak mengatakannya. Dengan awan hitam yang turun semakin rendah, orang-orang Miao di Gua 7 Mil tampaknya mengalami kesulitan bahkan dalam bernapas, keterkejutan yang ditimbulkannya kepada semua orang, bahkan lebih jelas dalam kekacauan. Dan pada saat kekacauan ini, sesosok tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan, Xiao Fan melihat dari jauh, itu adalah pemimpin suku Miao Tumagu. Tumagu berteriak kepada orang-orang Miao, dia melambai dengan kuat dengan tangannya dan perlahan-lahan orang-orang mulai sedikit tenang. Di bawah perintah Tumagu, para wanita dan anak-anak semua mulai berlari menuju puncak gunung yang terletak di kejauhan, meninggalkan mereka yang berbadan sehat, dan orang-orang yang kokoh, di antara mereka banyak yang memegang senjata. Jelas orang-orang Miao juga memahami bahaya situasi dan siap untuk bertarung sampai mati. Dalam adegan kekacauan, Tumagu melihat ke arah pantai dan melihat mereka berdua berdiri di luar pintu. Dia terkejut dan kemudian menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan pengakuannya dan kembali memusatkan perhatiannya kembali untuk memimpin rakyatnya. Awan hitam perlahan turun, membuat wajah Xiao Bai di antara terang dan gelap. Tiba-tiba, dia diam-diam berkata kepada Xiao Fan, dengan orang yang sangat terampil, kemungkinan besar Miao bukan lawannya, apakah Anda ingin membantu mereka? Xiao Fan berunding sebentar, mengangguk dan berkata, karena Bilu membutuhkan bantuan mereka. Sebelum dia bisa selesai, tiba-tiba suara memekakkan telinga yang aneh terdengar dari awan hitam, seperti guntur, seperti auman binatang, seketika setengah dari awan hitam tampak meradang,
cahaya cemerlang bersinar, cahaya keemasan menyilaukan di dalam dan di luar awan. Setelah beberapa saat, gemuruh terdengar jauh di dalam lapisan awan, bola api yang sangat besar turun dari langit, membawa api yang mengamuk tetapi di tengahnya, api hitam yang aneh menyala di dalamnya. Sebelum mendarat, pepohonan di sekitarnya menghitam dan mengerut. Orang-orang Miao sangat terkejut, teriakan dan jeritan terdengar tetapi kekuatan bola api ini sangat cepat. Sebelum orang-orang Miao bisa lari dan menghindar, suara menusuk tajam terdengar, dipukul dengan suara boom dan menabrak orang-orang di tanah. Dalam suara yang memekakkan telinga, banyak anggota badan yang patah, mengikuti api yang mengamuk, terbang keluar, pemandangan kehancuran yang mengerikan, ratapan sedih terdengar di mana-mana. Wajah Xiao Fan berubah, tanpa diduga orang di dalam awan hitam telah menyerang tanpa peringatan. Dia akan terbang untuk membantu orang-orang Miao ketika dia merasa pakaiannya mengencang di belakang punggungnya, Xiao Bai yang menariknya kembali. Xiao Fan merasa bingung dan menatapnya, Xiao Bai mengalihkan pandangannya jauh ke depan, berkata, "Jangan tidak sabar, lihat ke sana." Xiao Fan mengikuti pandangannya dan melihat, altar Miao yang terletak di tengah gunung, pada platform yang rata itu, area di mana itu diterangi oleh nyala api yang mengamuk, sosok kurus membungkuk berdiri di sana, kepalanya dimiringkan untuk melihat langit. Meskipun jaraknya terlalu jauh dan wajah orang itu tidak dapat terlihat dengan jelas tetapi dari posturnya, Xiao Fan segera mengenali orang itu sebagai dukun agung yang penuh teka-teki di altar Miao. Dia berhenti di tengah jalan, memperhatikan sosok tua di gunung itu dari jauh. Awan api di langit meningkat intensitasnya, mewarnai seluruh langit malam menjadi merah, seperti tanda apokaliptik, kehancuran total langit dan bumi, di perbatasan selatan ini, bertindak dengan sungguh-sungguh. Bergemuruh-bergemuruh, angin malam berhembus panas, tiba-tiba terdengar teriakan kaget, di belakang para prajurit Miao, teriakan suara pertempuran terdengar. Orang Miao menjadi pucat, wajah Tumagu berubah bahkan drastis. Gua Seven Mile adalah tempat yang mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang, dengan hanya satu jalur gunung yang mengarah ke dunia luar. Orang-orang Miao selalu menjaganya dengan pasukan yang berat, namun sekarang seseorang telah diam-diam menyerang, kecuali. Malam ini benar-benar hari di mana suku Miao akan dimusnahkan. Hanya saja suku Miao telah mendominasi perbatasan selatan selama 200 tahun, Tumagu sebagai pemimpin suku, masih mempertahankan ketenangannya di tengah kekacauan. Dengan teriakan keras, dia adalah orang pertama yang menyerang para penyerang dari belakang, setelah beberapa saat para prajurit Miao mulai mengejarnya. Warna malam seperti darah, kilatan dingin yang tak terhitung dari senjata, langsung berkilau di mana-mana, melesat melintasi langit malam, menyemprotkan darah merah segar. Api berkobar, langit dan bumi hampir pecah, sekelompok prajurit seperti hantu iblis, dada mereka bertato dengan kepala beruang buas, melompat dan meraung, berlari keluar dari kegelapan dengan gila-gilaan. Mata mereka gila, haus darah, orang terdepan, fisiknya sangat tinggi, tubuh bagian atasnya yang telanjang penuh dengan bekas luka, kapak batu besar di tangannya, menebas kiri dan kanan, dimanapun dia lewat, darah memenuhi tanah, ratapan berdering keluar. Prajurit Miao dikenal karena keberanian mereka tetapi pertama-tama, karena insiden malam ini datang terlalu tiba-tiba dan dengan teriakan Dewa Anjing, itu adalah pertanda buruk yang terlihat dalam 1000 tahun, orang-orang Miao terguncang dan sangat ketakutan. Kedua, suku Li telah berada dalam penyergapan untuk waktu yang lama, dengan serangan mendadak mereka, termasuk keberanian yang terbentuk dari 200 tahun di tanah tandus perbatasan selatan dan juga pemikiran bahwa suku mereka akan binasa jika mereka gagal. Pada saat itu suku Miao prajurit yang telah mendominasi perbatasan selatan tidak dapat menahan mereka dan mulai bergerak mundur. Mata Tumagu tampak seolah-olah api akan memuntahkan, sekarang dia sudah mengenali wajah musuh dan berteriak, "Suku Li." Pemimpin suku Li itu mengangkat tangannya dan menurunkan kapaknya, seorang prajurit Miao lainnya dibacok sampai mati, dia dengan kejam tersenyum padanya, "Anjing Miao, 200 tahun permusuhan, hari ini kalian semua harus membayarnya secara penuh." Dia baru saja berbicara dan seolah-olah mengikuti kata-katanya, banyak pejuang suku Li meraung serempak, seperti binatang buas yang melolong di bulan, dengan kegilaan yang tak terbatas, menyerbu, Miao bahkan lebih tidak bisa menahan mereka, tampak seperti mereka akan pergi, runtuh. Pada saat kritis ini, tiba-tiba di lembah ini, sebuah suara misterius rendah yang dalam terdengar, seperti bisikan, seperti dunia lain, bergema dan melilit setiap inci gua 7 mil ini. Prajurit Miao segera bersorak,
semangat mereka sangat meningkat, tetapi sebaliknya di sisi suku Li, mulai dari pemimpin suku dan seterusnya, wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan kepanikan. Dukun besar yang ketenarannya mengguncang perbatasan selatan, akhirnya muncul saat bahaya mengerikan suku Miao. Cahaya merah, berkelebat sekali di cakrawala langit yang terbakar dan kemudian meluas dengan cepat, dari dukun agung yang berdiri di peron di tengah gunung, itu menyelimuti seluruh gua 7 mil. Kemanapun ia lewat, kobaran api mulai padam. Setelah beberapa saat, lampu merah telah mencapai medan pertempuran antara suku Miao dan Li, datang dari belakang. Miao tidak terpengaruh di bawah lampu merah, tetapi sebelum lampu merah mencapai akhir, salah satu prajurit Li menyentuh lampu merah misterius dan tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, jatuh dan kejang-kejang tanpa henti. Setelah beberapa saat seluruh tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar dari 7 lubang di wajahnya dan mati. Suku Li menjadi pucat dan mulai mundur. Para pejuang ini terbiasa membunuh dan semua jenis musuh yang kuat atau binatang buas besar di depan mereka. Untuk meminta mereka menyerang, mereka bahkan tidak akan menutup mata. Tapi sihir misterius semacam ini, selalu menjadi kekuatan yang paling ditakuti dari suku perbatasan selatan. Segera, ketakutan muncul di wajah semua orang. Wajah pemimpin suku Li juga mengungkapkan kepanikan yang tak terkendali. Reputasi dukun agung Miao, keempat suku perbatasan selatan lainnya, itu seperti keberadaan iblis yang mengerikan. Saat ini, dia sangat memahami hal ini. Tapi dia tidak mengeluarkan perintah untuk mundur, malah dia mendongak. Api yang mengamuk itu menyala kuat di langit malam, menyala dan berkobar dengan ganas. Tawa, tiba-tiba meledak, membawa penghinaan dan kedengkian. Langit penuh awan, langsung menyala, api yang mengamuk tampak menjadi transparan dan berkobar tiba-tiba, berubah menjadi binatang buas yang sangat besar di langit. Angin memberi makan api, nyala api melompat lebih tinggi, langit berubah terus-menerus, seperti laut besar yang bergejolak, melolong tanpa henti. Sebelum awan, seseorang muncul, seperti makhluk surgawi, tubuhnya meradang, melihat ke bawah dari langit, itu tampak seperti dewa yang sombong. Tapi dia memberi isyarat dan menari di langit, membuat serangkaian gerakan aneh. Saat berikutnya seperti kekuatan misterius di belakangnya mengaum, seluruh langit api melonjak, awan berputar dengan gila, ledakan keras terdengar dan pada saat itu, bola api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, masing-masing mengamuk dengan api, menuju dunia fana. Kerumunan di bawah, termasuk Xiao Fan dan Xiao Bai, wajah mereka menjadi pucat, dengan hanya satu bola api barusan dan kekuatannya sudah sangat hebat. Begitu bola api yang tak terhitung banyaknya ini mendarat, kemungkinan besar gua 7 mil akan segera berubah menjadi lautan api dan tidak bisa diselamatkan lagi. Jika orang-orang biasa dapat menyimpulkan, maka secara alami dukun besar juga bisa. Sinar merah di lembah menjadi terang hampir pada saat yang sama, melihat dari jauh, meskipun ekspresinya tidak dapat dilihat dengan jelas tetapi tubuh kurus di bawah kekuatan yang menakjubkan itu, dari langit yang terbakar, tampak sangat rapuh. Kerumunan bisa melihat dengan jelas sekarang, lembaran cahaya merah itu sebenarnya berasal dari tubuh dukun agung. Untuk mengatakannya secara khusus, itu diproyeksikan keluar dari tongkat kayu di tangannya. Batang kayu itu berwarna hitam, dipegang tegak dan tingginya bahkan lebih tinggi dari dukun agung, terutama ujung batangnya, sebuah batu aneh, bukan emas atau giok, diletakkan di dalamnya, di bawah sulap misterius dukun agung, itu memproyeksikan lampu merah yang lebih kuat. Keributan segera terjadi di sekitar suku Li, banyak prajurit langsung menjadi bermata merah. Pemimpin suku Li, pria besar itu bahkan memberi teriakan, seolah membawa 200 tahun permusuhan yang tak terbatas. Tulang giok, dia, dengan kepala menghadap ke langit, berteriak, dewa beruang yang agung ah. Suara itu sedih dan ganas, mengguncang pedesaan, seketika semua prajurit suku Li berteriak pada saat yang sama dan menyerbu, kilatan saat penyemprotan darah, adalah batas hidup dan mati. Malam itu terbakar, orang-orang dalam hiruk-pikuk. Prajurit Miao bertarung dengan seluruh kekuatan mereka tetapi menghadapi prajurit suku Li yang hiruk-pikuk, mereka secara bertahap kehilangan semangat juang mereka dan mulai bergerak mundur. Sungai di Gua 7 Mil itu, perlahan berubah menjadi merah, memantulkan banyak bola api yang turun dari langit. Lampu merah tiba-tiba meledak, naik ke langit dan menghadap bola api besar itu, membentuk selembar layar merah, menyelimuti langit Gua 7 Mil. Bola api yang meradang, hampir semuanya pada saat yang sama menyentuh layar merah, ledakan keras bergema di pegunungan, meledak menjadi bola api merah besar.
Dukun agung itu mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya, tongkat panjang itu menunjuk lurus ke Cakrawala, kekuatan penuh bertarung dengan pria misterius di langit itu. Hanya saja seiring berjalannya waktu, kekuatan dari langit menjadi semakin kuat, hampir melampaui kekuatan manusia. Dukun besar terkejut, di suku Li, tidak pernah ada keterampilan seperti itu dalam 1000 tahun, jika tidak selama pertempuran senjata suci antara dua suku 200 tahun yang lalu untuk menentukan nasib mereka, mereka akan menggunakannya sejak lama. Tapi di hadapannya, sosok misterius di langit itu, saat ini seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Jauh di dalam hati dukun agung, kabut tumbuh lebih besar dan lebih besar, keterampilan aneh ini sama sekali tidak ada di dunia dan di perbatasan selatan, yang secara diam-diam dikabarkan selama beberapa ribu tahun, legenda iblis jahat yang misterius itu. Cakrawala, api yang mengamuk, Ahetai yang berdiri tinggi di atas awan, wajahnya yang bersemangat diterangi merah oleh nyala api di sekitarnya, tidak bisa lagi menyembunyikan kesombongannya. Sangat terkejut oleh bencana sukunya sejak muda, dia meninggalkan segalanya dan pergi jauh ke dalam 10.000 gunung besar dan menemukan iblis jahat itu, memohon kekuatan besar yang tak terbatas dan hari ini, akhirnya dia bisa menyelamatkan sukunya dari jurang kesulitan. Dan langkah pertama menuju kehidupan sempurna suku Li, adalah pada saat ini, untuk menginjak-injak seluruh suku Miao, mengambil kembali tulang giok yang ada di senjata suci Miao, tongkat hitam, mempersembahkan korban kepada dewa beruang yang perkasa. Tidak, apa itu dewa beruang, ketika suku Li dalam kesulitan, di mana dewa beruang? Ahetai berteriak marah di dalam hatinya, menyihir kekuatannya, seketika beberapa bola api besar lainnya melompat keluar dari awan, sementara dia dengan senang hati menyaksikan setiap bola api bertabrakan dengan layar merah, dan sosok yang dulu tak terkalahkan itu bergetar setiap kali. Pikirannya sudah berbaikan, suku Li setelah kemenangan mereka, dia ingin seluruh suku mengubah agama mereka untuk menyembah dewa itu, hanya itu, yang bisa membawa kehidupan baru bagi suku Li.